Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Waspadai Penyakit Ain. Ahilman, saya beberapa kali melihat misalnya dalam postingan media sosial, ada yang memposting tapi tidak memperlihatkan muka, menutup misalnya dengan stiker atau ya seperti itulah begitu. Itu sebenarnya juga bagian dari cara untuk mencegah ya, membentengi diri dari penyakit Ain ya sebenarnya. Dan itu boleh-boleh saja untuk dilakukan ya. Iya, itu adalah bagian mungkin untuk menjaga hati ya, menjaga diri agar tidak terkena ain. Ya sah-sah saja. Akan tetapi juga jangan sampai begini, orang yang menutupi dengan cara seperti itu menyalahkan orang yang membuka. Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang kan kita suka tanpa sadar gitu. Kita udah menutupinya baik. Tapi juga jangan mudah kemudian kita melihat orang yang buka, ngapain sih? Gitu. Kok dia kayak gitu? Nah, sama aja nyinyir juga sama aja kan pada akhirnya betul. Engkau menutupi matanya tapi engkau membuka mulut untuk kemudian menghina orang yang membukakan itu. Pada akhirnya ain itu kan muncul karena hasad ya. Karena iri dengki, karena kebencian kepada apa yang kita lihat. Maka poin jawabannya adalah belajarlah untuk tidak membenci siapapun, udah itu aja. Hati ya sebenarnya itu masalahnya tuh di hati gitu. Karena yang kita lihat nih, kalau di sini masih ada hasad, tetap aja gitu. Orang itu akan keluar kalimat-kalimat yang kemudian menunjukkan sesuatu yang mengarahkan kita pada sesuatu yang buruk gitu. Maka kita tidak bisa membuat orang itu ya senang semua sama kita. Iya. Dan kita nggak bisa itu tadi ya, nggak bisa berharap orang suka dan mengontrol apa yang dimauin orang lain. Nggak bisa. Yang bisa kita tenangkan apa? Ya diri kita. Betul. Maka ada bahasa begini, kemarahan itu simbol dari sesuatu yang akan buruk datang dalam hidup kita. Jadi kitanya nggak nahan, kemudian ini juga orang nggak suka sama kita, ya jadilah sesuatu. Makanya ini konsekuensi ya. Kalau udah di sosial media, berarti kita juga harus siap dengan yang pro, dengan yang kontra, yang suka, dengan yang tidak. Itu pilihan yang kamu ambil ketika engkau ingin menampilkan sesuatu di situ. Iya kan? Ya kalau nggak mau ya nggak usah main sosial media gitu bahasanya. Iya kan? Ya. Maka sekarang belajarlah untuk menatap setiap orang dengan penuh kasih sayang aja. Karena kalau di mata ini kasih sayang, maka yang akan terjadi adalah semua kebaikan. Ada orang yang hari ini misalnya diberikan kebaikan, maka kita akan berdoa, semoga Allah berikan kebaikan yang sama untuk diriku. Kalau sekarang ada orang yang ditampakkan keburukan, maka kita akan berdoa, ya Allah tutup aibnya dan berikan kekuatan diriku agar tidak masuk ke dalam keburukan yang juga dilakukan oleh dirinya gitu. Jadi semuanya saling menjaga, maka insya Allah. Tetapi ya kenapa Nabi peringatkan tentang penyakit ain? Karena pasti akan ada di antara kita ya penyakit-penyakit seperti ini. Kuncinya di kita ya Hilman. Kuncinya di kita. Bentengi diri kita. Nah, bicara soal membentengi, selain kemudian zikrullah, baca Quran dan melaksanakan ibadah-ibadah lain gitu ya. Kalau sudah terkena kan mungkin salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan ruqyah. Ada nggak ruqyah sederhana yang mungkin kita bisa praktekkan sehari-hari? Iya, salah satu di antara ya doa yang bisa kita baca salah satunya kan ayat kursi ya. Itu juga bisa kita hadirkan. Kemudian beberapa ayat dalam Al-Quran yang sering dijadikan sebagai ayat untuk ruqyah juga bisa kita lakukan. Ya, poin utamanya adalah doa pada akhirnya. Maka jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah. Karena doa itulah yang bisa mengantarkanmu mendapatkan keselamatan gitu. Maka kalau setiap ketemu orang itu, ya minta doanya, ya. Ketemu guru, minta doanya. Ketemu siapapun, minta doanya. Kadang doa itulah nanti yang akan menguatkan diri kita untuk terjaga dari sesuatu yang buruk dalam diri kita. Orang makin kuat doanya, makin kuat hidupnya. Tapi orang makin hambar doanya, makin jarang dia doa, bahkan gak pernah doa, maka makin jauh dia dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu punya kekuatan namanya doa. Ad-doa'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Makin dia beriman, maka makin kuat doanya. Maka sekarang siapapun di antara kita punya kelemahan, ya, dan tidak ada yang bisa menguatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan kau punya kekuatan. Apa kekuatannya? Doa. Silakan tadi zikir pagi petang, doa-doa yang kita panjatkan, terutama doa yang ada dalam Al-Quran, itu bisa menjadi bagian untuk membentengi dirimu dari penyakit yang tidak baik untuk hidupmu. Masya Allah, ini luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Tapi sayang sekali pemirsa, kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang tadi kita bahas bisa menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin.
Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.